Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu Ibu Dr. Sri Mulyati. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 kelas 3A dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozi Al-Farisi dari kelompok 1, yang dimana di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan hakikat belajar dan pembelajaran, yang dimana anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Gozi Al-Farisi, lalu dibantu oleh Mbak Aprianti Rahayu, lalu ada Mbak Sabrina Kartika Putri, lalu ada Mbak Tarisla Muslihatul Wahidah, lalu ada Mbak Niki Bebis Asian, dan terakhir ada Mbak Fitri Indah Sitrosmi. Baik, di mana di sini kami akan membahas hakikat belajar dan pembelajaran, yang dimana kami dahului dengan bagian 1, pendahuluan. Latar belakangnya, pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik dari pribadinya masing-masing ke arah yang tepat, lebih baik bagi dirinya serta lingkungannya. Meskipun istilah belajar tidak asing lagi bagi kita semua, namun dipandang perlu untuk dikaji lebih lanjut secara mendalam agar kita dapat menemukan makna esensial dari belajar dan pembelajaran, sekaligus dapat mengklarifikasi apakah kegiatan belajar dan pembelajaran dapat kita sebut sebagaimana yang kita laksanakan selama kita belajar di sekolah. Adapun itu, terdapat pentingnya belajar dan pembelajaran yang terdapat pada Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5, serta beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke bagian D, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari belajar, pembelajaran, dan pengajaran? Yang kedua, apa saja perbedaan pembelajaran dengan pengajaran? Yang ketiga, apa saja unsur-unsur dalam belajar dan pembelajaran? Yang keempat, apa yang dimaksud tujuan belajar dan pembelajaran? Yang kelima, apa saja asas-asas yang terdapat dalam belajar dan pembelajaran? Yang keenam, apa saja prinsip-prinsip dalam belajar dan pembelajaran? Yang ketujuh, bagaimana penerapan dari asas dan prinsip dalam belajar dan pembelajaran? Dan yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran? Lanjut ke bagian ketiga, yaitu tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan pengertian dari belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan apa saja perbedaan dari pembelajaran dengan pengajaran. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan apa saja unsur-unsur dalam belajar dan pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan belajar. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan dapat menjelaskan apa saja asas-asas yang terdapat dalam belajar dan pembelajaran. Yang keenam, mahasiswa mampu dan mengetahui serta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Yang ketujuh, mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana penerapan asas serta prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir, mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya adalah bab 2, pembahasan, yang dimana pengertian belajar, pembelajaran
akan disampaikan oleh Mbak Aprianti. Kepada Mbak Aprianti dipersilahkan. 1. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut S. Sutikno dalam Jamanuddin tahun 2019, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya. B. Menurut T. Hakim dalam Windana tahun 2019, belajar adalah suatu proses di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk kualitas serta kuantitas dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, daya pikir, akhlak, dan keterampilan lainnya. C. Menurut Nasution Jamanuddin tahun 2019, belajar adalah perubahan kelakuan, pengalaman, dan latihan. Jadi, belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenal sejumlah pengalaman, pengetahuan, membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, penyesuaian diri. Dalam hal ini meliputi aspek organisasi atau pribadi individu yang belajar. Selanjutnya, pengertian belajar secara umum. Belajar merupakan kegiatan penting setiap orang. Pada hakikatnya, belajar adalah segala proses atau usaha yang dilakukan secara sadar, sengaja, aktif, sistematis, dan integratif untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam dirinya menuju ke arah kesempurnaan hidup. Yang kedua, pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suwardi tahun 2018, pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, sudut pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. Kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses. Yang kedua, menurut Gegner dan Briggs dalam Karwono 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran dilukiskan sebagai upaya orang yang bertujuan untuk membantu orang belajar. Yang ketiga, menurut Dimyati dan Mujiono pada Saiful Sagana tahun 2019 nomor 62, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membantu belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pengertian pembelajaran secara umum. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih kepada Mbak Aprianti yang sudah menjelaskan pengertian dari belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dari pengajaran serta perbedaan dari pengajaran dan pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Sabrina. Kepada Mbak Sabrina Kartika Putri dipersilahkan. 3. Pengertian pengajaran menurut para ahli. Menurut Maharani Rozali dalam website Lepang mengatakan bahwa pengajaran adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan dan memiliki tujuan di mana guru berbagi informasi dengan siswa untuk memungkinkan mereka menyelesaikan suatu tugas yang tidak bisa diselesaikan sendiri sebelum itu. Menurut Sulaiman Masri, Mas Hudi Bahari, Juliliana Mohjunid berpendapat pengajaran merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur termasuk kualitas pengajaran, kecerdasan, bakat dan minat siswa, serta pengaruh motivasi, lingkungan sekolah, rumah, dan dorongan dari orang tua terhadap siswa. Kemudian ada Lydia Herlina Martono, Satya Juwana. Pengajaran merupakan salah satu aspek dari pendidikan, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif. Pengajaran memberikan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan pendidikan membimbing anak ke arah kehidupan yang lebih baik dan benar. B. Perbedaan pembelajaran dan pengajaran.
Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Karwono tahun 2017 terdapat beberapa perbedaan antara pembelajaran dan pengajaran secara signifikan, yaitu diantaranya adalah 1. Pengajaran dilaksanakan oleh mereka yang berprofesi sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran dilaksanakan oleh mereka yang dapat membuat orang belajar. 2. Dalam pengajaran, tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada si belajar, sedangkan dalam pembelajaran, tujuannya agar terjadi belajar pada diri siswa atau si belajar. Yang ketiga, pengajaran merupakan salah satu penerapan strategi pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan cara untuk mengembangkan rencana yang terorganisir untuk keperluan belajar. Yang keempat, pengajaran merupakan kegiatan belajar yang berlangsung bila ada guru atau pengajar, sedangkan pembelajaran, kegiatan belajarnya dapat berlangsung dengan atau tanpa ada hadirnya guru. Perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan, atau aspek kognitif juga dapat mempengaruhi perbuatan sikap atau aspek afektif serta keterampilan atau aspek psikomotor seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja, sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Baik, terima kasih Mbak Sabrina yang sudah menjelaskan pengertian dari pengajaran serta perbedaan dari pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya, pengertian dari unsur-unsur belajar dan pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Kepada Mbak Fitri Indah Sitoresmi dipersilahkan. Unsur-unsur dalam belajar dan pembelajaran. Unsur-unsur belajar. 1. Motivasi siswa. 2. Bahan belajar. 3. Alat bantu belajar. 4. Suasana belajar. Dan yang kelima, kondisi subjek belajar. 1. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan tertentu. 2. Bahan belajar. Bahan belajar merupakan suatu unsur belajar yang penting mendapat perhatian dari guru. 3. Alat bantu belajar digunakan untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Suasana belajar, artinya suasana menyenangkan dapat menumbuhkan gairah belajar, sedangkan suasana kacau membuat belajar tidak efektif. 5. Kondisi subjek belajar. Siswa dapat belajar secara efektif apabila sehat, siap melakukan kegiatan belajar, serta memiliki minat belajar. Unsur-unsur pembelajaran. 1. Bahan ajar. Pertimbangan yang perlu diperhatikan guru yaitu kesesuaian bahan ajar dengan sasaran belajar, tingkat kesulitan bahan ajar, kesesuaian evaluasi hasil belajar dengan bahan ajar. 2. Suasana belajar. Pertimbangan yang perlu diperhatikan guru untuk menciptakan suasana belajar yaitu sarana sekolah, keakraban orang tua siswa dengan guru, ruang belajar siswa di rumah, serta pergaulan siswa. 3. Media dan sumber belajar. Guru sebagai perancang dan pengguna media dan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran perlu mempertimbangkan manfaat sumber belajar, kesesuaian desain media dengan bahan pelajaran. 4. Guru sebagai subjek pembelajaran. Peran penting guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu membuat desain, mendidik siswa sebagai fasilitator, pembimbing belajar, dan pemberi balikan belajar. Terima kasih kepada Mbak Vivi yang sudah menjelaskan unsur-unsur dari belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dari tujuan serta asas belajar dan pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Niki. Kepada Mbak Niki Bebis Asian dipersilahkan.
D. Tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar sekolah dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional yang terumus dalam undang-undang pendidikan yang berlaku. Salah satu contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang tujuan sistem pendidikan nasional. Adapun tujuan pembelajaran di sekolah bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan. Asas-asas dalam belajar dan pembelajaran. 1. Peraga atau media pembantu. Peraga ialah cara yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kejelasan terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dipahami para siswa. Dengan peraga diharapkan proses pengajar terhindar dari verbalisme, yaitu siswa hanya tahu kata-kata yang diucap oleh guru tetapi tidak mengerti maksudnya. 2. Menggunakan model kooperatif dan individualis. Model pembelajaran kooperatif dan adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Adapun asas individualitas yang dilatar belakangi oleh perbedaan siswa baik dan dalam menerima, memahami, menghayati, menganalisis, dan kecepatan mereka menerima pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. 3. Menggandakan evaluasi. Evaluasi adalah penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian tersebut untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran sudah tercapai. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan-hambatan. Terima kasih kepada Mbak Niki yang sudah menjelaskan pengertian dari tujuan belajar serta asas-asas belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dari prinsip-prinsip serta faktor yang mempengaruhi dan penerapan asas dan prinsip dari belajar dan pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Tarisa. Kepada Mbak Tarisa Muslihatul Wahidah dipersilahkan. F. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran. 1. Prinsip kesiapan. Kesiapan adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor lain yang membuat seseorang dapat belajar. 2. Prinsip motivasi adalah suatu kondisi dari seseorang untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhannya. 3. Prinsip persepsi dan keaktifan adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Persepsi akan mempengaruhi perilaku individu. Pengalaman belajar diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk interaksi terhadap lingkungannya. D. Penerapan asas dan prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran terdiri dari 1. Pembelajaran untuk belajar isyarat. 2. Pembelajaran untuk stimulasi respon. 3. Pembelajaran untuk belajar rangkaian. 4. Pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. 5. Pembelajaran untuk belajar diskriminasi. 6. Pembelajaran untuk belajar konsep. 7. Pembelajaran untuk belajar aturan. 8. Pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. H. Faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. 1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang terdiri dari A. Kondisi fisiologis, B. Kondisi psikologis. Yang kedua ada faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari
luar yang mempengaruhi diri individu terdiri dari A. Guru, B. Kurikulum, C. Metode, D. Evaluasi, E. Sarana-prasarana, dan F. Lingkungan. Terima kasih kepada Mbak Tarisa yang sudah menjelaskan ketiga subtema dari pembahasan tersebut. Baik, selanjutnya ialah bab 3 penutup. Simpulan. Berdasarkan ketiga pendapat para ahli di beberapa pengertian, maka dapat kami simpulkan bahwasanya 1. Belajar itu merupakan kegiatan yang siswa lakukan di sekolah yang memiliki kurikulum. 2. Pembelajaran itu memiliki pengertian sebuah sistem ataupun rancangan yang akan dilakukan oleh siswa di sekolah berdasarkan instruksi dari gurunya. Lalu yang ketiga, pengajaran memiliki arti seorang guru yang hanya mengajar peserta didiknya, namun guru tersebut tidak peduli hasil akhirnya bagaimana. Maka dari itu dapat kami tarik beberapa perbedaan dan pengajaran, yang dimana pengajaran itu hanya berfokus kepada guru yang mengajar siswanya, sedangkan pembelajaran itu merupakan hasil akhir yang terbaik, yang dimana terjadinya interaksi dari komunikasi antara siswa dengan guru. Lalu pada belajar dan pembelajaran ini terdapat beberapa unsur. Salah satu contohnya yang pertama motivasi siswa, yang kedua bahan dan alat bantu, contohnya media pembelajaran, dan yang ketiga ialah hasil dari evaluasinya atau rapotnya. Selanjutnya ada tujuan belajar yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu adapun tujuan pembelajaran itu sesuai dengan instruksional dari setiap fakultasnya atau setiap jenjang pendidikannya. Lalu adapun terdapat asas-asas dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, yang dimana salah satu contohnya harus memiliki alat peraga ataupun media pembantu agar siswa dapat mendapat hasil yang lebih bagus di evaluasinya. Ada juga dengan menggunakan model kooperatif, yang dimana model kerja kelompok dan model individualis, yaitu guru melakukan pendekatan ke setiap siswanya. Agar kegiatan belajar dan pembelajaran tertunjang harus memiliki prinsip yang baik dari siswa maupun gurunya, yang akan mempengaruhi motivasi dan keaktifan belajar dari tiap-tiap individu. Lalu yang apabila setiap asas maupun prinsip dalam kegiatan belajar dan pembelajaran diterapkan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan itu akan menyusut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal, yang apabila kita perhatikan dengan seksama, maka tingkat keberhasilan dari setiap individu siswa maupun guru dalam pembelajaran dan belajar akan meningkat secara drastis. Selanjutnya ialah saran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu itu tidak akan datang atau terbangun secara tiba-tiba, namun harus kita susun satu persatu, bangun sedikit demi sedikit. Maka akan menjadi tumpuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu kita harus menikmati prosesnya, jangan tergesa-gesa. Dikarenakan apabila kita mendapatkan ilmu yang baru, maka secara tidak langsung kita juga mendapatkan bahan ajar yang baru. Dari pelajar menjadi guru. Setelah menjadi guru, ilmu itu disambung lagi kepada siswa generasi selanjutnya dan seterusnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, itu datangnya dari kami, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.